Iya, terima kasih pemirsa. Anda kembali menyaksikan Jakarta. Pemirsa, Komisi Kode Etik Polri memutuskan menolak memori banding Ferdi Sambo atas pemecatan dengan tidak hormat dirinya. Dengan adanya putusan ini, Ferdi Sambo resmi dipecat dari Kesatuan Polri atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Surat resmi gitu. Berarti nggak ada prosesi pencopotan gitu. Komisi Kode Etik Polri yang dipimpin Inspektorat Pengawasan Umum Komjen Pol Agus Marioto memutuskan menolak pengajuan memori banding pemecatan tidak dengan hormat PTDH tersangka Irjen Pol Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. 2022 tanggal. Keputusan diambil setelah Komisi Kode Etik Polri menggelar sidang secara tertutup selama 3 jam di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan. NRP 7302. Dengan putusan ini, Ferdi Sambo tetap dijatuhi putusan etika perbuatan tercela dan administratif pemecatan tidak dengan hormat. Komisi banding menjatuhkan sanksi. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang digagal oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Sanksi etika berupa perilaku pelanggaran. Sebelumnya, Komisi Kode Etik Polri memecat mantan Kadif Propam Polri atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua Ferdi Sambo dengan tidak hormat. Namun, putusan ini banding. Sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang. Komisi Kode Etik Polri telah menyidang 10 anggota Polri yang terlibat, diantaranya mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, mantan PSK Subak Audit Bagak Etika Rawaprof Divisi Propam Polri Kompol Cak Putranto, mantan PSK Subak Riksa Baga Etika Rawaprof Divisi Propam Polri Kompol Baikwini Wibowo, mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri Kombes Agus Nupatria. MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Dari Jakarta, Revelino Pelmelai, Elsinta TV. Informasi lain, pemirsa, belasan remaja pelaku tawuran diamankan warga di pos RW 09 di Jalan Angklung, Durensawit, Jakarta Timur. Oleh warga, mereka kemudian diserahkan ke Polsek Durensawit untuk ditindaklanjuti. Para remaja ini terlihat berlarian saling serang saat terlibat dalam aksi tawuran di Jalan Angklung, Durensawit, Jakarta Timur. Para pelaku tawuran ini tak segan mengayunkan senjata tajam ke arah lawannya. Mendapat laporan adanya tawuran di lingkungannya, warga pun berhasil mengamankan 11 remaja yang diduga ikut dalam aksi tawuran. Saat diamankan, salah satu remaja terlihat membawa seekor buaya. Diduga aksi tawuran antara remaja Tanah 80 dan Pondok Bambu ini dipicu saling ejek hingga kedua kelompok berjanjian melalui media sosial. Enggak ada, udah kan ini berapa lagi? Saya pakai motor aja lah. Ya, terima kasih. Emang kegiatan tawuran ini sering kali di kita, Pak. Pertama di Taman Kesenian sini itu biasanya malam dilakukannya antara jam 11 sampai jam 3 pagi. Dan kita juga ada beberapa kali menangkap ada beberapa pelaku istilahnya. Di salah satunya ada perempuan juga, ada 4 orang biasanya. Nah ini tadi tumben-tumbenan siang di kejadiannya. Nah itu juga saya juga nggak tahu, pas selesai rapat dilaporin sama security untuk kesini ada tawuran gitu. Para remaja pelaku tawuran diserahkan ke petugas kepolisian sektor Durensawit. Kontributor, Elsinta TV, Jakarta.
Masih dari informasi tawuran, pemirsa, 2 kelompok remaja di Bekasi terlibat tawuran di jalan raya. Para pelaku pun saling serang dengan menggunakan senjata tajam serta besi. Dua kelompok remaja ini terlibat saling serang menggunakan senjata tajam di Jalan Lapangan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sambil membawa parang, kedua kelompok ini saling baku serang. Belum diketahui penyebab pasti pemicu tawuran, namun diduga kuat mereka telah berjanjian di media sosial. Aksi tawuran antar remaja di lokasi ini sudah berulang kali terjadi. Para pelaku tawuran rata-rata merupakan remaja sekolah dengan membawa senjata tajam. Ya sering banget, bahkan kita kan ya sosmed ya kan, sering juga kan dilihat di sosmed. Ya, itu baru semalam kan di depan kantor pemerintahan tuh. Bang, ada rasa takut nggak sih Bang sebagai warga Bang? Ya pasti Bang, kita kan biasanya kan apalagi kalau pulang aktivitas itu kan sudah larut malam gitu udah was-was aja tuh. Mereka pada bawa senjata tajam semua ya rata-rata ya? Iya, rata-rata. Kita makanya kalau udah ngeliat begitu kan acungkan apa senjata tajam itu kita udah ngeri, makanya mending muter balik dah, mending nggak pulang sekalian. Minimnya patroli dari kepolisian diduga membuat aksi tawuran di Kota Bekasi kian marak. Warga berharap petugas kepolisian bisa lebih sering melakukan patroli di titik rawan terjadinya tawuran antar kelompok remaja. Reporter Elsinda TV, Bekasi. Pemirsa, didampingi ibu dan kuasa hukumnya, seorang anak berusia 4 tahun mendatangi Polres Metro Jakarta Timur. Mereka datang untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak kekerasan seksual yang dialami korban pada bulan Februari lalu. Kita belajar gambar nanti di dalam. Seorang anak balita korban kekerasan seksual bersama ibu dan kuasa hukumnya mendatangi kantor unit pelayanan perempuan dan anak Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur. Mereka datang untuk menindaklanjuti laporan sebelumnya pada bulan Februari lalu terkait laporan tindak kekerasan seksual yang dialami RS berusia 4 tahun. Menurut ibu korban, anaknya telah dicabuli oleh tetangganya berinisial B alias T hingga 10 kali. Tak hanya kekerasan seksual, sang anak juga dipengaruhi oleh pelaku untuk menyetubui ibunya. Bahkan anak perempuannya juga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang sama. Gimana Bu? Ya saya dengar pengakuan dari tetangganya memang pelaku ini sudah sering begitu Pak, kayak seperti sodomi gitu dari dulu. Gitu. Cuman dulu dia masih di bawah umur, jadi dia nggak ditahan. Nah terus korbannya makin banyak. Nah ini yang terakhir anak saya Pak. Itu sejak kapan yang itu tahu? Sebetulnya dari 2021 saya udah curiga, cuman ketahuannya 2022 bulan Februari. Oh gitu. Dari keterangan anak ibu sudah berapa kali? Dia kata saya 10 kali. 10 kali. Dia bilang 10 untuk kali. yang ini ya? Iya. Pelaku juga melakukan upaya damai dengan memberikan sejumlah uang kepada keluarga korban serta mengancam korban. Karena berdasarkan laporan yang sudah dijadwalkan pada tanggal 11 Februari 2022, itu sampai sekarang lambat untuk prosesnya. Sudah tanggal 11 Februari 2022, tidak ada tindak lanjutnya, sehingga timbullah SP3 yang sudah diinformasikan ke ibu ini. Nah, oleh karena itu kami sebagai kuasa hukum, kami ingin membela hak dan keadilan daripada ibu ini. Setelah mengadukan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Timur, korban juga telah melaporkannya ke KPAI, namun sayangnya hingga kini belum ada perkembangannya. Dari Jakarta, Arista Darmawan, Elsinta TV. Pemirsa, Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.